Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan baca risalah Kutitip Bingkisan Hati ini untukmu. Kita masih di risalah Engkau habiskan waktumu untuk apa? Tentang hal-hal urusan dunia yang dapat memalingkan seorang dari tujuan utama, yakni akhirat. Kita masuk yang poin yang ketiga, termasuk yang membuat seseorang lalai dari mengingat akhirat adalah seks dan pergaulan bebas. Saudara yang kusayangi, semoga Allah menyayangiku dan dirimu. Termasuk perkara terkuat yang dapat menyibukkan seorang dari mengisi waktu hidupnya untuk kebaikan dunia dan akhirat adalah seks bebas, yang dahulu dikemas dengan sebuah ungkapan pergaulan muda-mudi, lalu berubah menjadi pacaran, kemudian dipoles dengan bahasa Arab menjadi pacaran Islami atau dengan istilah ta'aruf. Padahal semua itu hakikatnya satu, yaitu mendekati zina. Padahal Allah secara tegas melarang segala jalan yang dapat menjerumuskan pelakunya kepada perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang keji dan jalan yang buruk. Dalam surat Al-Isra, ketahuilah saudaraku bahwa zina itu ada jalan pengantarnya, ada pendahuluannya, muqaddimahnya. Semakin jauh, maka semakin dalam seorang terjumus ke dalam lubang kebinasaan yang bernama zina tersebut. Dan yang paling menderita dari korban perzinahan adalah pihak wanita, apalagi hingga hamil lalu melahirkan anak dari perzinahan tersebut. Semua itu lantaran langkah-langkah syaitan dan bisikannya kepada keturunan anak Adam kita. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung, kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka. Kemudian au abna'i bu'ulatihin, atau putra-putra suami mereka, au ikhwanihinna, atau kepada saudara wanita-wanita itu, saudara kandung,
saudara satu bapak, dan seterusnya. Au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna, atau keponakan dari jalur saudara mereka atau saudari mereka. Au nisaihinna, atau para wanita. Au ma malakat aimanuhun, atau pada budak yang mereka miliki. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisa. Juga budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, dan janganlah mereka menghentakkan, memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan di balik pakaiannya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang yang beriman supaya kamu beruntung. Dalam surat An-Nur, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laki-laki ataupun perempuan untuk menahan pandangan matanya, memandang hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat sehingga mengantarkan kepada perzinahan. Nas'alullah salama wal afiyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina." Sesungguhnya telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Mudrikun dzalika la mahala. Dia mau tahu yang demikian tanpa dimungkiri. Fal ainani zinahum an-nadhar. Kedua mata zinanya adalah memandang sesuatu yang haram. Wal udhunani zinahum istima'i, dan zinanya telinga adalah mendengar. Wal lisanu zinahul kalam, lisan zinanya dalam mengucapkan hal-hal yang menjerumuskan kepada berzinahan. Wal yadu zinahal batshu, begitu pula tangan meraba, megang. Wal rijlu zinahal khuta, kaki zinanya dalam melangkah kepada tempat-tempat yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam berzinahan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati itu berangan-angan, wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Lantas hal itu apakah akan dilanjutkan oleh kemaluannya, yakni zina inti, ataukah mendustakannya. Jadi hati ini yang menentukan kuatkah keimanan seseorang untuk berhenti dari hal-hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina, yakni zina kemaluan. Jadi perzinahan itu berawal dari mata, kemudian berkenalan, ngobrol, menyepi, kemudian bersentuhan, dan seterusnya hingga kepada perzinahan. Itulah rantai perzinahan yang memilukan. Berapa banyak laki-laki dan wanita muslimin yang mencontoh perilaku orang-orang kafir, yang mereka tidak memiliki rasa cemburu, tidak memiliki kecemburuan, tidak tahu malu, melalui film porno, dokumentasi hubungan badan, nasallallahu alaihi afiyah, hingga kampanye seks bebas, free sex, dengan dibungkus Valentine Day atau Happy New Year atau sex education. Dan semua itu telah dilarang oleh syariat Islam agar terjaga persatuan ini, terjaganya nasab, nyawa, kehormatan, dan agama Islam yang dimiliki oleh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bimizar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memasuki pemilihan umum kecuali menggunakan kain penutup aurat.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahul hammam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memasukkan istrinya ke pemandian umum. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud 'ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia duduk di hidangan yang tersajikan yang diminumnya khamr. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahramin minha fa inna salisahu masyaitan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia bersepi-sepian dengan wanita tanpa bersama mahramnya, karena yang ketiga di antara keduanya adalah syaitan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sebelum perzinahan ada langkah-langkah, ada khutwah, dan itu dihembuskan oleh musuh-musuh anak Adam, yakni syaitan. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ay yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dan zina, saudaraku, semoga Allah menjaga kita dari perbuatan tersebut. Yang paling mengerikan dan menghancurkan kehormatan kaum muslimin adalah nikah mut'ah atau nikah kontrak. Jadi seorang laki-laki menikahi wanita di bawah tangan, tanpa wali, tanpa saksi, dengan mahar tertentu, sebatas waktu yang ditentukan, semalam, sepekan, sebulan, setahun, dan seterusnya. Setelah selesai, maka bisa lanjut ataukah selesai, bercerai. Dan inilah produk musuh busuk bebuyutan kaum muslimin, yakni kaum Syiah Rafidah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum muslimin dari tipu daya dan makar Rafidah. Mereka membungkus berzina dengan embel-embel nikah. Mereka memproklamirkan bahwa nikah mut'ah adalah legal, berpahala, dan tiket VIP menuju surga. La haula wala quwata illa billah. Lantas apa bedanya antara mut'ah dengan pelacuran? Sama pelacuran, ada mahar, ada saksi, tidak ada. Apakah ada izin dari wali? Tidak ada. Sama. Bukankah pelacuran itu tanpa wali, tanpa saksi dan biaya atau mahar sesuai dengan waktu tertentu, sehari, semalam, sejam, dan seterusnya. Demi Allah, ini adalah kehancuran dan pertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, maksudnya beliau mengatakan, haddatsana Rabi'u ibnu Sabrat al-Juhani, mengabarkan kepada kami Rabi' ibnu Sabra al-Juhani an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'ah. Beliau Sabra meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah. Wa qala, Rasulullah bersabda, ala innaha haramun min yaumikum hadza ila yaumil qiyamah. Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah itu haram mulai dari hari kalian ini sampai hari kiamat. Wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu. Dan barang siapa yang terlanjur memberikan sesuatu karena hari itu, maka janganlah ia mengambilnya kembali. Jadi dahulu memang Rasulullah SAW pernah membolehkan untuk nikah mut'ah. Kemudian dengan hadis ini dan hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menghapus hukum nikah mut'ah. Dan ini menjadi ijma'. Meskipun di sana Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan bahwasanya tidak sampai Rasulullah menghapusnya, tapi di yang lain beliau ikut sepakat bahwasanya Rasulullah SAW
dulu pernah membolehkan, kemudian menghapus hukumnya, sehingga kita wajib ya untuk meyakini bahwasanya nikah mut'ah terlarang di dalam agama Islam, dan dampak negatif dari zina dan perantaranya akan menghantui pelakunya sampai ajal menjemputnya. Jadi meskipun seorang bertobat dari dosa perzinahan, maka kesalahan itu akan membayangi kehidupan seseorang. Maka hendaknya kita menjaga diri dari perbuatan zina, dan apabila kita mendekatinya, maka segera kita kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dahulu aku sempat mendengar beberapa orang tua yang mengeluh bahwa saat itu sangat susah menjaga keperawanan anak gadis, menjaga kegadisan putri mereka. Namun kini ungkapan itu pun akan bertambah. Kenapa bertambah? Benar, karena pasukan iblis lainnya dimobilisasi untuk bergerak, untuk beraksi lebih kuat dan amunisi yang lebih dahsyat, yakni dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender, yakni LGBT. Bahkan dihidupkan lagi zoofilia, yakni perilaku zina dengan hewan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kalaulah zina, saudaraku, hukumnya di dunia adalah dicambuk, kemudian diasingkan yang belum menikah, dan dirajam bagi yang pernah menikah, maka homoseksual adalah rajam, adalah rajam, atau sebagian para ulama dilempar dari tebing lalu dirajam sampai mati. Yang sudah pernah menikah ataupun yang belum pernah menikah, kalau dengan hewan maka hewannya pun menjadi najis, tidak boleh dimakan dagingnya, harus dibunuh dan dihukumi sebagai bangkai. Kalau adalah dahulu waria atau wanita pria itu dianggap kelainan dan dikucilkan, sekarang digalakkan dengan asas HAM, hak asasi manusia. Padahal semua itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, wa iyadzu billah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'anallahu man ghayyara tuhumal ard. Allah melaknat siapa saja merubah patokan batas tanah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man tawalla ghairul mawalih. Allah melaknat siapa saja dari budak yang menisbatkan dirinya selain kepada tuannya, majikannya. La'anallahu man kammaha a'ma anis sabil. Allah juga melaknat orang yang menyesatkan jalan bagi orang yang buta. La'anallahu man waqa'a 'ala bahimah. Allah melaknat siapa saja yang mentubuhi binatang. La'anallahu man amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut alaihissalam. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Kemudian beliau mengulanginya 3 kali. Ini adalah hadis dari Abdullah bin Abbas tentang laknat Allah Azza wa Jalla, terutama dalam pembahasan kita, yakni zina, yaitu homoseksual atau zoofilia, seks kepada hewan. Wallahu ta'ala. Kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang dapat memalingkan seseorang dari beribadah kepada Allah, mengingat akhirat, adalah film dan televisi. Film merupakan sarana paling laris dan ujung tombak penjajahan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Tayangan TV, sinetron, musik, dan film seakan-akan tidak ada habisnya berputar selama 24 jam non-stop. Padahal waktu yang Allah berikan kepada kita sangatlah berharga dan terbatas. Ya, terbatas. Bukankah kita selama sehari membutuhkan waktu untuk istirahat, makan, buang hajat, dan mencari nafkah? Sedangkan Allah meminta kepada hamba, kepada kita untuk beribadah kepadanya hanya beberapa saat saja, terutama di 5 waktu untuk sholat.
Dan dunia perfilman sangatlah besar dengan sokongan dana yang tidak sedikit. Bahkan kau yakin hal itu hanya untuk mencari uang dari pemirsa atau sponsor saja? Ya, sesungguhnya muatan film ini lebih banyak pelanggaran syariat. Ya, seandainya kaum muslim mau belajar agama Islam dengan benar dan niat mencari kebenaran untuk diikuti, ya, maka insya Allah akan mengetahui, faham. Dan di sini kami bawakan beberapa muatan negatif yang merusak dari adanya film, ya, perfilman. Yang pertama, akidah batil yang menjadi lawan akidah sahihah dalam agama Islam. Film mengambil peran besar dan bertanggung jawab atas kesesatan, ya, dan pendangkalan akidah Islamiyah yang sahihah. Bagaimana tidak? Bukankah banyak film atau tayangan religi justru mengajarkan langsung ataupun secara tidak langsung praktek sihir, ya, kemudian kesyirikan, perdukunan, kekufuran, animisme, dinamisme, ya, paganisme, kemudian kebid'ahan di dalam keyakinan ataupun ibadah. Dan masih banyak lagi kalau kita mau duduk membahasnya. Kemudian yang kedua, program sosialisasi liberalisme, kebebasan, ya, tanpa batas, atau komunisme ateisme, ya. Jadi para penentang ketuhanan atau politeis, kepercayaan banyak Tuhan, demokrasi, sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, serta suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan banyak sekali yang akan memperpanjang pembahasan ini kalau kita bahas secara detail. Sistem atau kepercayaan yang disuguhkan oleh film sejatinya mencerminkan sutradara atau orang-orang yang ada di balik layar. Dan perfilman terutama Hollywood didominasi oleh Yahudi dan kufar yang nyata-nyatanya mengusung Islam dan Muslimin. Mereka ingin menjauhkan dunia dari mempelajari ilmu Allah, merenungi ayat-ayatnya, dan membuat opini bahwa Islam adalah agama ekstrim, radikal, kejam, intoleran, kolot, kuno, kemunduran, dan semua keburukan dinisbahkan kepada Islam. Ya, ini adalah propaganda dari orang-orang Yahudi dan orang-orang kufar. Yang ketiga adalah free sex dan porno aksi. Ya. Untuk menarik pemirsa atau customer, mereka yang ada di balik layar menjadikan wanita yang bertabaruj ini bersolek, menampakkan aurat, ya, menggoda, tak tahu malu, ya, kemudian jahil, memenuhi layar. Bahkan sponsor pun tak lepas dari wanita, meskipun produk yang diiklankan tak berkaitan dengan wanita. Belum lagi dengan perfilman yang dipenuhi dengan adegan cabul, pergaulan bebas, pacaran, free sex, LGBT, mengumbar syahwat, ikhtilat, kisah percintaan murahan, ya, pernikahan yang menyimpang, banyak. Ya. Dan oleh karena itu berapa banyak pemuda-pemudi berpacaran, bahkan katakan cinta atau menembak, ya, istilahnya, ya, lantaran mencontoh dari TV atau film. Berapa banyak keluarga muslim berakhir dengan perceraian lantaran istri tak secantik yang ada di film atau di televisi, ya, membandingkan istrinya dengan artis. Ya. Berapa banyak istri menggugat cerai suaminya, ya, tanpa hak, tanpa alasan syar'i, melainkan karena membandingkan suaminya dengan laki-laki yang ada di film, ya. Padahal isinya penuh dengan sandiwara dan kebohongan. Kemudian musik, ya. Musik tak terpisahkan dari siaran televisi, ya. Bahkan siaran yang diklaim religi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa." Dan di antara manusia itu ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Di sini para ulama, ya, menyebutkan semisal Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, dan para ulama yang lainnya. Mereka memaksudkan, ya, dari perkataan yang tidak berguna itu adalah nyanyian, ya, ya, nyanyian, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olok. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam Sahih Bukhari, la yakunanna min ummati aqwam, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, yang akan menghalalkan perzinahan, ya, sutra bagi kaum laki-laki, khamar,
minuman yang memabukkan, dan ma'azif alat musik. Walanzilanna aqwamun ila jambi alam, dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung, ya ruhu alaihim bisa rihatin lahum, bersama dengan binatang ternak mereka. Kemudian ya'tihim yakni fakir lihajatin fayakunu irji ilaina ghoda, dan beberapa kelompok yang ada di lereng gunung itu singgah itu, mereka mendatang ditelangi oleh orang fakir untuk suatu keperluan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Yubayyituhumullah wa yadha'ul alam. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka, menimpakan gunung kepada mereka, ya. Wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Kemudian sebagian dari mereka Allah ubah menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala, ancaman, ya, kepada orang-orang yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki, menghalalkan minuman memabukkan, dan menghalalkan alat musik. Sehingga asal hukum itu adalah haram, maka biarkanlah haram, kita menjauhinya, menjelaskan kepada umat agar kita tidak mendapatkan akibat dari dosa-dosa mereka. Kemudian mengajarkan kekerasan dan kriminalitas, ini juga banyak, ya. Semisal tayangan, kalau dulu ada Smackdown, berapa banyak kasus anak mencontoh, ya, adegan di Smackdown, hingga terjadilah, ya, kematian, cedera, patah tulang dan sebagainya. Ini adalah dosa jariyah dari mereka. Maka hendaknya kita waspada. Nabi SAW berpesan, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah. Dan siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Dan dosa mereka itu tidak dikurangi, ya, dosa orang-orang yang melakukan kesesatan tersebut. Kemudian menebar dosa lisan, mata, telinga, dan hati. Ya, tak bisa dielakkan bahwa salah satu tayangan yang favorit, ya, yang paling laris manis adalah hiburan gosip dan berbicara tentang politik. Padahal telah diketahui bahwa gosip adalah perbuatan haram. Bagaimana seorang muslim membuka aib saudaranya, dikorek, ya, aib rumah tangganya dan sebagainya, atau berprasangka buruk terhadap seorang muslim, ya, padahal berprasangka buruk itu aghabul hadis, ya, sedusta-dustanya ucapan. Saudaraku, berapa banyak gosip murahan berujung kepada perceraian pasangan suami istri, perselingkuhan, ya, perselisihan, bahkan putusnya tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Belum lagi acara hiburan yang menyiarkan pelecehan terhadap orang lain dengan label prank, komedi, talk show, semuanya tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhirat seorang hamba. Bagaimana dalam politik? Iya, ya, tidak ahli dalam politik, bukan bidangnya, tapi apa? Berkomentar, bahkan menyulut, ya, menyulut antara rakyat dan pemerintah, terjadi bentrokan sehingga terjadi demo dan akhirnya chaos, ya, ya, kejadian yang sangat memilukan. Dan bangsa ini telah mencatat sejarah bagaimana, ya, demonstrasi pertama kali, ya, secara rame-rame melahirkan korban yang tidak sedikit. Saudara yang sayangi karena Allah, semua tayangan ini berseberangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah sebaik-baik teladan, ya, dan petunjuknya adalah sebaik-baik petunjuk. Bagaimana mungkin kita mengingkari semua kebobrokan dan kekurangan itu, sedang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, dan apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kerusakan-kerusakan
ya, dan hal-hal yang dapat memalingkan dari tujuan utama kita, yakni negeri akhirat, memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu kita dari hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.